Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiah. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang masa imperialisme dunia barat terhadap dunia Islam. Pembahasan saya akan dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, kemajuan dunia barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kebangkitan Eropa. Yang ketiga, imperialisme barat terhadap dunia Islam. Keempat, kemunduran kerajaan Utsmani Turki. Dan yang terakhir, kebangkitan dunia Islam. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Kemajuan dunia barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Rushd atau Averroes sangat berpengaruh di dunia Eropa. Pemikiran ini berhasil melepaskan belenggu pemikiran taklid dan mengkritik semua bentuk pemikiran yang tidak rasional. Di antara ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam Islam yang banyak dipelajari oleh ilmuwan barat adalah ilmu kedokteran, ilmu sejarah, sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Dari kerja keras dan tingginya kreativitas bangsa barat dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh umat Islam, menyebabkan bangsa barat menemukan masa kemajuan dan kejayaannya. Kebangkitan Eropa. Faktor dari kebangkitan Eropa adalah ketika mereka menemukan benua Amerika dan jalan menuju ke timur melalui Cape Town. Dua penemuan itu sungguh tak terkirakan nilainya. Eropa menjadi sangat maju dalam dunia perdagangan karena tidak lagi bergantung pada jalur lama yang dikuasai oleh umat Islam. Selain itu, penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa semakin memantapkan kemajuan mereka. Teknologi perkapalan dan militer juga berkembang dengan pesat. Dengan demikian, Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Barat. Motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah motivasi ekonomi, politik, dan juga agama. Hal tersebut dapat terlihat dari cara mereka datang untuk pertama kalinya ke negara-negara Islam. Mereka datang dengan dalih untuk berdagang dan mencari rempah-rempah di timur. Setelah bangsa-bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik di negara Islam, terdapat bangsa Barat yang menjajah dunia Islam yang melakukan penyebaran agama Kristen. Penjajahan bangsa Barat yang dipelopori oleh bangsa Spanyol dan Portugis mempunyai tujuan yang sama. Kedua bangsa Barat itu terus gencar melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam dan berusaha menguasai dunia Islam. Kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke negara-negara Islam. Dikarenakan kemajuan bangsa Eropa, terutama dalam teknologi militer dan industri perang, membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina membuka mata Barat bahwa kerajaan Utsmani telah mundur jauh sekali. Ketika Perang Dunia I meletus, Turki bergabung dengan Jerman yang kemudian mengalami kekalahan. Akibatnya, kekuasaan kerajaan Turki Utsmani semakin ambruk. Pada sisi lain, satu demi satu daerah di Asia dan Afrika yang sebelumnya dikuasai oleh Turki Utsmani melepaskan diri dari kekuasaan Konstantinopel. Kebangkitan dunia Islam. Kebangkitan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dan politik. Menyadari kekalahan dan kelemahan dalam berbagai aspek kehidupan dari bangsa Barat,
umat Islam mulai bangkit kembali untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan. Di Turki, para sultan mengirim duta-dutanya ke Eropa untuk mengetahui kemajuan yang dicapai oleh bangsa Barat. Dari informasi yang diterima dari para duta tersebut, sultan akhirnya melakukan pembaruan dalam bidang politik dan juga militer. Karena disitulah letak kemajuan dan kemenangan bangsa Barat atas dunia Islam. Gerakan itu disebut gerakan pan-Islamisme. Gerakan kebangkitan menentang imperialisme Barat. Gerakan pan-Islamisme dan persatuan umat Islam merupakan suatu gerakan yang sangat revolusioner dan transparan menentang keberadaan penjajah Barat di dunia Islam. Gerakan penentangan terhadap penjajah ini juga dilandasi oleh ide-ide nasionalisme. Di samping itu, berkembang pula ide patriotisme. Pengaruh dari gerakan menentang terhadap imperialisme Barat ini sangat berhasil di kalangan dunia Islam. Di mana-mana menggelora sikap patriotisme dan nasionalisme di berbagai wilayah dunia Islam untuk mengusir penjajahan. Berikut adalah nama-nama negara Islam yang dijajah oleh bangsa Barat dan berhasil memerdekakan dirinya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.